Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyelesaian TLHP Bos Madrasah tahun anggaran 2022. Oke, kita mulai. Sebagaimana kita ketahui bahwa Direktorat KSKK Madrasah telah merilis daftar madrasah yang mempunyai data temuan saat pemeriksaan dana bos madrasah tahun anggaran 2022 oleh BPKRI. Nah, temuan-temuan ini tentunya harus dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP oleh masing-masing lembaga tersebut. Nah, dalam rilis temuan dimaksud itu terdapat dua kategori, yakni kategori pertama adalah madrasah yang harus melakukan pengembalian ke kas negara atas sisa belanja dana bos tahun anggaran 2022. Kemudian, kategori keduanya adalah madrasah yang memerlukan pembuktian atas pernyataan yang telah melaksanakan realisasi belanja 100%. Madrasah harus menyelesaikan TLHP ini paling lambat tanggal 31 Mei 2024. Nah, untuk itu karena waktu yang sudah tinggal beberapa hari lagi menuju tanggal 31 Mei, maka saya kemudian mencoba membuat video ini untuk membantu teman-teman madrasah dan juga teman-teman admin BOS untuk menyelesaikan TLHP ini. Nah, langkah-langkah penyelesaian TLHP ini sebagai berikut. Yang pertama, bagi madrasah yang masuk dalam kategori 1 yang harus melakukan pengembalian ke kas negara, maka madrasah kemudian melakukan permintaan kode billing untuk penyetoran anggaran ke kas negara. Setelah kode billing diterima, kemudian disetorkan, selanjutnya dilakukan verifikasi bukti pengembalian ke kas negara tadi oleh Direktorat KSKK Madrasah. Kemudian yang kedua, bagi madrasah yang masuk dalam kategori 2, yang harus membuktikan telah merealisasikan dana 100%, maka harus mengunggah dokumen LPJ tahap 1 dan tahap 2 beserta dokumen pendukung lain yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan atau Kankemenak Kabupaten Kota. Untuk memudahkan proses penyelesaian TLHP Bos Madrasah ini, Direktorat KSKK telah mengembangkan portal kelembagaan dan kerjasama madrasah yang kemudian diakses pada alamat link https://appmadrasah.kemenak.go.id/login. Nah, untuk aplikasi ini, madrasah dapat login menggunakan SSO EMIS dengan user dan password EMIS Madrasah 4.0. Nah, bagaimana tahapan secara detail? Yang pertama, madrasah melakukan login ke portal kelembagaan dan kerjasama madrasah pada link appmadrasah.kemenak.go.id/login tadi menggunakan SSO EMIS ya dengan user dan password EMIS madrasah. Nah, ketika kita klik login SSO EMIS itu akan otomatis diarahkan ke halaman login EMIS. Tinggal madrasah menginput email, username, password, kemudian login, dan nanti akan otomatis diarahkan masuk ke halaman dashboard portal kelembagaan madrasah ini. Apabila madrasah telah berhasil login, maka nanti di awal akan muncul tuh notifikasi adanya temuan bos. Anda mendapatkan notifikasi temuan bos sebesar sekian. Nah, di situ notifikasi ini bertujuan untuk mengingatkan madrasah agar segera diproses tindak lanjutnya. Nah, madrasah untuk melakukan TLHP ini bisa tuh langsung mengklik tombol setor bukti tindak lanjut.
ya. Nah, nanti akan otomatis tuh diarahkan pada menu setor bukti tindak lanjut temuan bos. Nah, tetapi jika ternyata notifikasinya tidak muncul atau tidak sengaja tertutup karena Bapak Ibu mengklik, maka madrasah tetap dapat mengakses menu tersebut melalui menu temuan bos, setor bukti, tindak lanjut temuan bos. Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan TLHP untuk madrasah yang masuk dalam kategori satu, yaitu madrasah yang harus mengembalikan ke kas negara. Nah, yuk kita bahas yang pertama. Apabila madrasah tersebut ya belum pernah melakukan penyetoran sisa dana ke kas negara, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan permintaan pembuatan kode billing. Nah, kita tahu bersama bahwa penyelesaian TLHP ini itu sudah dimulai semenjak November 2023. Nah, pada November 2023 lalu itu sudah memang disurati dari pusat terkait dengan penyelesaian TLHP ini. Kemudian sebagian besar madrasah itu sudah kemudian melakukan penyelesaian TLHP tersebut. Ada yang sudah meminta kode billing di Direktorat KSKK Madrasah kemudian menyetorkannya. Nah, bagi madrasah-madrasah tadi yang sebelumnya sudah pernah meminta kode billing di KSKK Madrasah di November lalu, 2023 lalu itu, nah saat ini tidak perlu lagi tuh mengajukan pembuatan kode billing karena pastinya sudah diperoleh kode billingnya dan sudah disetorkan. Nah, sekarang permintaan kode billing ini hanya dikhususkan kepada memang madrasah-madrasah yang memang belum melakukan penyetoran di November 2023 lalu. Nah, kode billing ini tentunya penting digunakan agar setoran yang dilakukan oleh madrasah itu bisa tepat sasaran dan dapat dengan mudah teridentifikasi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu madrasah yang tidak meminta kode billing, ini ketika melakukan setoran itu tidak teridentifikasi dengan baik sebagai setoran ke kas negara atas dana bos. Nah, ini nanti sia-sia penyetorannya. Jadi penting, sangat penting bahwa Bapak Ibu di madrasah yang belum melakukan penyetoran itu melakukan terlebih dahulu pengajuan pembuatan kode billing ini. Nah, pengajuan pembuatan kode billing tersebut itu dilakukan melalui menu temuan bos, submenu pengajuan pembuatan kode billing. Nah, nanti akan muncul form di mana form ini itu akan terisi otomatis data madrasah Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang sudah login menggunakan SSO EMIS, jadi datanya tertarik otomatis. Bapak Ibu tinggal mengisi nominal pengembalian. Berapa sih yang Bapak Ibu akan setorkan? Nah, nominal pengembalian ini Bapak Ibu bisa dapatkan dengan berkoordinasi dengan admin bos di Kankemenak Kabupaten Kota atau Kanwil. Admin bos di Kankemenak Kabupaten Kota atau Kanwil itu mempunyai data sebaran madrasah yang ada temuan ini. Itu dilihat di aplikasi ini juga, di akun mereka. Nanti mereka bisa melihat madrasah ini temuannya berapa yang harus disetorkan, berapa yang harus di LPJ-kan. Seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik tadi, mengisi nominal pengajuan, nominal pengembalian, Bapak Ibu klik kirim pengajuan. Nah, ketika Bapak Ibu kirim pengajuan, otomatis permintaan kode billing ini akan diproses oleh Direktorat KSKK Madrasah. Nah, tetapi yang perlu Bapak Ibu di madrasah ingat bahwa permintaan ini tentunya itu membutuhkan waktu untuk diproses, ya. Nah, tidak langsung serta-merta ketika Bapak Ibu mengklik, maka akan otomatis muncul kode billingnya. Silakan Bapak Ibu madrasah dicek secara berkala terkait dengan permintaan kode billing tersebut. Nah, madrasah di sini dapat melihat nih kode billing yang sudah diberikan melalui menu temuan bos data kode billing. Di situ akan muncul kode billing yang Bapak Ibu
minta tadi ketika sudah diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Nah, setelah kode billing Bapak Ibu peroleh, kemudian madrasah selanjutnya melakukan penyetoran dana melalui melalui bank atau kantor pos. Bukti penyetoran selanjutnya harus Bapak Ibu upload pada menu temuan bos, setor bukti tindak lanjut temuan bos. Langkah selanjutnya, jika madrasah sudah melakukan penyetoran dana dan memiliki dokumen bukti penyetoran, madrasah diminta mengisi form tindak lanjut hasil temuan secara lengkap dan benar. Nah, dilakukan pada mana? Menu temuan bos, ya. Kemudian setor bukti tindak lanjut temuan bos. Nanti di situ akan muncul tuh form terkait dengan setor bukti tindak lanjut temuan bos. Nah, data madrasah silakan diisi, ya, diisi dengan lengkap dari kode pos, nama kepala madrasah, NIK-nya, telepon yang punya akses WA, kemudian email. Nah, di situ ada pilihan bukti tindak lanjut. Nah, bukti tindak lanjut ini ada dua, yaitu terkait dengan pengembalian ke kas negara dan LPJ. Nah, karena Bapak Ibu di madrasah masuk dalam kategori 1, yaitu mengembalikan ke kas negara, maka Bapak Ibu memilih bukti tindak lanjutnya adalah pengembalian ke kas negara. Jika form ini sudah diisi dengan benar, Bapak Ibu silakan mengklik tahapan selanjutnya. Nah, di tahapan kedua ini, Bapak Ibu diminta mengupload bukti setoran pengembalian dana tadi ke form yang sudah disediakan. Di situ tinggal klik ambil file browse. Nanti diarahkan ke direktori di mana Bapak Ibu menyimpan hasil pemindaian, hasil scan dokumen bukti setoran tadi. Nah, pastikan dokumen bukti setor yang Bapak Ibu unggah ini itu kode billingnya itu sesuai dengan kode billing yang tadi diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Nah, jika dokumennya sudah diupload ya, ingat bahwa dokumen tadi berbentuk PDF ya, berbentuk PDF. Nah, dengan ukuran 1 MB. Nah, jika dokumen tadi sudah diupload ya, kemudian klik tombol upload semua file ya. Jangan lupa diklik tombol upload semua file. Nah, mengklik tombol upload semua file ini gunanya agar dapat tersimpan ya. Nanti akan diproses, kemudian muncul keterangan hijau done. Nah, kalau sudah muncul keterangan hijau done itu, maka berarti dokumen Bapak Ibu sudah berhasil tersimpan. Nah, jika sudah selesai mengupload dokumen bukti setoran tadi, maka Bapak Ibu lanjut nih ke tahapan selanjutnya. Nah, di tahapan ini, di tahapan ketiga ini, madrasah diminta mengisi data penyetoran. Ya, seperti tempat penyetorannya di mana, kemudian tanggal penyetorannya kapan, kemudian NTPN-nya berapa, NTB-nya berapa, kode billingnya berapa, dan nominal uang yang disetor berapa. Tentunya data-data ini ada tuh tercantum pada bukti setor. Silakan Bapak Ibu lihat kembali bukti setorannya itu ada tuh tercantum. Dia setornya di mana, kantor pos atau bank. Tanggalnya berapa, NTPN-nya tertera di situ berapa, NTB-nya berapa, kode billingnya berapa, nominalnya berapa. Ada tuh di bukti setoran. Nah, setelah data terisi lengkap, selanjutnya Bapak Ibu mengklik tombol kirim tindak lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik tombol kirim tindak lanjut ini, kemudian akan otomatis tersimpan di aplikasi, kemudian nantinya akan diverifikasi oleh Direktorat KSKK Madrasah. Nah, di sini Bapak Ibu tadi setelah klik tindak lanjut tadi, itu nanti Bapak Ibu bisa memantau status dari eh,
tindak lanjut hasil temuan yang Bapak Ibu sudah unggah, itu Bapak Ibu bisa klik di menu temuan BOS, data tindak lanjut. Nah, nanti di situ akan muncul daftar list temuan BOS-nya, ya. Nah, temuan BOS-nya akan muncul di situ, jenis buktinya apa, apakah pengembalian ke kas negara atau LPJ itu akan muncul di situ dan statusnya. Nah, ternyata jika Bapak Ibu em, ternyata dokumennya ada yang keliru mengupload. Nah, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan data. Di situ ada tombol aksi, tombol edit, silakan diklik tombol editnya itu. Nah, nanti diarahkan kembali ke menu setor bukti tindak lanjut temuan BOS. Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan dokumen. Tentunya Bapak Ibu lakukan hapus dokumen awal lebih dahulu. Di situ ada tombol hapus. Nah, setelah dihapus, Bapak Ibu kemudian mengupload kembali dokumen tanda bukti setoran itu. Setelah itu, jangan lupa klik upload semua file untuk menyimpannya sehingga keterangannya muncul dan, ya. Nah, kemudian nanti otomatis eh, data yang lama itu diperbarui dengan data yang baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sudah menjelaskan tadi terkait dengan langkah-langkah bagi madrasah yang masuk dalam kategori satu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian TLHP untuk madrasah yang masuk dalam kategori 2. Nah, bagaimana itu? Nah, seperti yang tadi kami jelaskan bahwa di kategori 2 ini adalah madrasah membuktikan bahwa memang realisasinya sudah 100%, ya. Jadi tidak ada lagi sisa dana yang harus disetorkan ke kas negara. Kalau yang tadi di kategori 1 memang ada sisa dana dan sisa dana itu harus disetor ke kas negara. Nah, kalau di kasus kategori 2 ini memang madrasah sudah 100% nih. Ya, hanya terbaca belum realisasinya belum 100%. Nah, ini biasanya terjadi karena di temuan kemarin itu adalah sisa dana di tahap 1, ya, yang sesuai dengan juknis itu bisa digunakan kembali di tahap 2, tetapi ternyata menjadi temuan. Nah, dianggap bahwa itu adalah sisa dana yang harus setor ke kas negara. Padahal sesuai dengan juknis itu masih bisa dipakai di tahap 2. Ataupun kasus terkait dengan bantuan optimalisasi daerah 3T yang memang tidak terinputkan dalam sistem RKAM di 2022 kemarin. Oke, nah untuk madrasah-madrasah yang masuk dalam kategori 2 ini, tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, madrasah diminta mengisi form tindak lanjut hasil temuan secara lengkap dan benar. Tentunya, kemudian di situ ada menu temuan BOS, kemudian pilih submenu setor bukti tindak lanjut temuan BOS. Nanti akan muncul form, silakan diisi form itu secara lengkap, yaitu kode pos, nama kepala madrasah, NIK-nya, telepon yang terhubung WA, email. Nah, di bagian bukti tindak lanjut ini, di situ kan ada dua pilihan. Nah, kalau yang kategori 1 tadi pilihan pengembalian ke kas negara, Bapak Ibu yang di kategori 2 ini memilih laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Nah, setelah diisi secara lengkap form ini, Bapak Ibu klik tahapan selanjutnya. Nah, di sini, di tahapan selanjutnya ini, madrasah diminta mengupload LPJ dan dokumen pendukungnya. LPJ yang diupload apa saja? Yang pertama, LPJ bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Nah, ini LPJ BOS reguler, yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Bagi yang menggunakan RKAM versi 1, ternyata kan tidak bisa lagi diakses nih aplikasi RKAM versi 1-nya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh membuat LPJ secara manual sesuai dengan format LPJ manual yang sudah ditentukan. Ya, tinggal dibuat saja secara manual.
Kan LPJ itu kan formatnya kan per bulan tuh 1 lembar saja itu, tinggal dibuat itu. Ya, ada itu di admin bos, silakan diminta. Eh, kemudian bagi Bapak Ibu madrasah yang di 2022 kemarin menerima BOS afirmasi wilayah 3T, maka Bapak Ibu juga mengupload laporan khusus BOS afirmasi 3T, ya. Waktu itu kan di 2022 kita memang belum bisa mengakses RKAM terkait dengan BOS afirmasi ini. Kemudian dari direktorat menyampaikan eh, link Google Drive untuk kita upload laporan khususnya. Nah, itu juga ada format laporan secara khusus. Nah, itu tuh laporan-laporan itu yang diupload tuh, ya, laporan secara khususnya itu. Ya, itu secara lengkap itu diupload, ya. Dijadikan satu file, kemudian diberi nama laporan khusus BOS afirmasi 3T, itu yang diupload. Nah, itu untuk LPJ. Kemudian nanti untuk dokumen pendukung yang diupload itu terdiri atas yang pertama SPTJB BOS reguler tahap 1 dan tahap 2 ya. Surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk BOS reguler tahap 1 dan tahap 2 di tahun anggaran 2022. Kemudian SPTJB BOS afirmasi 3T bagi Bapak Ibu madrasah yang menerima BOS afirmasi 3T tadi. Kemudian juga buku kas umum BOS reguler mulai dari Januari sampai dengan Desember 2022. Nah, ini bagi yang menggunakan RKAM pasti diambil dari aplikasi RKAM versi 1. Nah, bagi yang masih manual menggunakan BKU manual. Kemudian dokumen keempat yaitu BKU BOS afirmasi 3T ya. Ini juga bagi Bapak Ibu yang menerima BOS afirmasi 3T ya, itu dibuatkan BKU khususnya. Waktu itu karena memang tidak bisa masuk ke aplikasi RKAM karena sumber pendanaan BOS afirmasi itu tidak muncul di RKAM, maka tidak diupload di RKAM sehingga kita buat secara terpisah. Nah, lebih bagus lagi memang jika di BKU Desember itu dibuat secara manual juga menggabungkan antara BKU BOS reguler dengan BKU BOS afirmasi. Nah, itu lebih baik lagi supaya pemeriksanya bisa eh, jelas bahwa oh di Desember ini ada dana yang masuk dan keluar. Nah, ingat bahwa dokumen LPJ yang diupload dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Ya, cukup besar dibandingkan yang pertama karena memang banyak dokumen yang harus diupload. Nah, ini di aplikasi Bapak Ibu sekalian. Pada saat Bapak Ibu tadi mengklik menu temuan BOS, submenu setor bukti tindak lanjut temuan BOS, akan muncul tuh form. Nah, di form ini ada dua nih. Ada submenu. Ya, pertama adalah mengunggah bukti laporan pertanggungjawaban. Kemudian di tab berikutnya adalah mengunggah bukti lampiran pendukung. Nah, silakan Bapak Ibu mengunggah masing-masing dokumen ini sesuai dengan kriterianya ya. Ya, jangan sampai keliru. Jadi di submenu unggah bukti LPJ itu diunggah tadi yang saya jelaskan di awal ada 2 LPJ ya. Kalau eh, menerima BOS afirmasi berarti 2 LPJ, LPJ BOS reguler dengan LPJ BOS afirmasi. Tetapi kalau tidak maka hanya LPJ BOS reguler. Kemudian di bukti lampiran pendukung tadi ada 4 ya, SPTJB dan BKU ya. Kalau yang tidak menerima afirmasi berarti cukup 2. Kalau yang menerima afirmasi berarti ada 4 karena ada BOS reguler dan BOS afirmasi. Nah, Bapak Ibu di form ini Bapak Ibu bisa tuh dapat mengupload lebih dari satu dokumen ya. Jadi bisa mengupload lebih dari satu dokumen. Tinggal diklik ambil file browse, nanti diarahkan ke direktori tempat penyimpanan dokumennya Bapak Ibu. Nanti kemudian diupload tuh dokumen-dokumen yang ingin Bapak Ibu upload. Ya, nah di situ bisa beberapa dokumen satu kali upload. Nanti jika sudah, jangan lupa Bapak Ibu klik upload semua file.
yang berwarna biru itu agar dokumen yang Bapak Ibu upload itu bisa tersimpan. Kalau tidak diklik, maka tidak bisa tersimpan. Nanti ketika diklik akan berproses sampai muncul keterangan hijau tertulis done. Nah, kalau sudah tertulis done, maka otomatis dia sudah tersimpan dengan baik. Nah, jika eh, Bapak Ibu sudah mengunggah bukti LPJ, sudah mengunggah bukti lampiran pendukung, maka Bapak Ibu kemudian mengklik menu tahapan selanjutnya. Nah, di tahapan ini Bapak Ibu akan muncul keterangan status kelengkapannya. Ya, di situ ada muncul lengkap atau tidak lengkap. Nah, jika sudah Bapak Ibu sudah pastikan bahwa memang dokumennya sudah benar dan lengkap, maka silakan Bapak Ibu klik tombol kirim tindak lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik tombol kirim tindak lanjut tadi, itu nanti akan otomatis masuk ke akun kabupaten maupun akun Kanwil untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Nah, nanti data TLHP yang Bapak Ibu sudah kirim tadi, itu tetap Bapak Ibu bisa memantau statusnya itu di menu temuan BOS, submenu data tindak lanjut. Itu akan muncul tuh daftar TLHP yang Bapak Ibu sudah buat dengan statusnya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ternyata menemukan masih ada kesalahan, jangan khawatir, masih bisa diedit. Ada situ tombol aksi, edit, silakan diklik. Nanti akan diarahkan kembali ke menu setor bukti tindak lanjut. Jika ada dokumen yang keliru, silakan Bapak Ibu hapus terlebih dahulu. Kemudian diunggah ulang dan diklik lagi ulang upload semua file untuk tersimpan sampai keterangan dan. Nanti otomatis data akan berubah ya. Seperti itu. Nah, ini dilakukan juga ketika tim admin BOS Kabupaten maupun Kanwil melakukan verifikasi dan ternyata ada kesalahan, kekeliruan atau tidak lengkap, mereka akan menyampaikan ke madrasah Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mengedit pada menu ini ya. Oh, ini ada salah nih. Maka Bapak Ibu silakan masuk ke menu temuan BOS, data tindak lanjut, diedit di situ ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan verifikasi ya. Jadi tadi tahap satu, kategori 1, kategori 2 itu sudah langkah-langkahnya. Nah, di kategori 2 tadi eh, tentunya ada verifikasi. Ya, nah di sini saya menjelaskan terkait dengan verifikasi bagi madrasah yang masuk dalam kategori 1, yakni mengupload bukti setoran ke kas negara, verifikasi dokumen setoran itu langsung dilakukan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Ya, karena mereka akan memverifikasi benar tidaknya kode billing yang mereka terbitkan dengan yang Bapak Ibu setorkan. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori 2, yaitu mengupload dokumen LPJ dan data dukungnya, verifikasi ini dilakukan oleh Kanwil Kemenak Provinsi untuk jenjang Madrasah Aliyah, sedangkan untuk jenjang MI dan MTS dilakukan oleh Kantor Kemenak Kabupaten Kota. Nah, proses verifikasi yang dilakukan oleh Kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota ini hanya sebatas mengecek kebenaran dan kelengkapan yang data yang diupload oleh madrasah. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh BPKRI untuk diverifikasi. Jadi verifikasi akhir tetap di BPKRI. Di sini posisi Kanwil dan Kabupaten Kota dia membantu mengecek lebih dini dokumen yang diupload oleh madrasah itu sudah benar sesuai dengan yang diminta atau lengkap atau tidak. Jangan sampai ada dokumen yang diminta BKU Januari sampai Desember, ternyata yang diupload hanya 1 bulan saja, padahal yang diminta 12 bulan. Nah, gitu. Atau LPJ yang diminta eh, Januari sampai Desember, tahap 1, tahap 2, ternyata yang diupload hanya tahap 1 atau tahap 2 saja. Nah, ini tugas dari admin BOS di Kanwil dan Kabupaten Kota mengecek itu eh, kebenaran dan kelengkapan data. Ya, tentunya urusan verifikasi terakhir itu ada di BPKRI yang
nanti mensahkan atau mentidak sahkan dokumen bukti LPJ itu. Nah, bagi Bapak Ibu di admin BOS, tentunya Bapak Ibu juga bisa mengakses data-data ini, temuan ini melalui aplikasi portal kelembagaan madrasah tadi pada link appmadrasahkemenak.go.id/login. Nah, bagi Kanwil itu usernya diperoleh langsung dari Direktorat KSKK Madrasah. Sedangkan bagi kabupaten kota, nanti di akun Kanwil itu ada muncul akun kabupaten. Nah, nanti bagi Bapak Ibu di kabupaten yang belum memiliki akses di portal ini, silakan menghubungi admin BOS di Kanwil. Untuk selanjutnya, dia akan memberikan akun masing-masing kan Kemenak kabupaten kotanya. Nah, admin BOS selanjutnya setelah berhasil login, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, di situ akan dimunculkan data temuan BOS di wilayahnya masing-masing, ya. Nah, di situ akan muncul tuh di menu temuan BOS, data temuan BOS akan muncul list daftar madrasah yang memiliki temuan. Nah, ini penting untuk disampaikan ke madrasah di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk proses verifikasi awal yang dilakukan, Bapak Ibu admin silakan masuk pada menu temuan BOS, kemudian submenu setor bukti tindak lanjut temuan BOS. Nanti akan muncul tuh list daftar madrasah yang sudah melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP, yakni dengan mengunggah bukti setor atau bukti LPJ. Nah, di sini nanti eh, akan muncul listnya, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol buka. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik tombol buka, ya, nanti akan dimunculkan eh, dokumen yang telah diunggah oleh madrasah, ya. Nah, Bapak Ibu kemudian eh, melakukan verifikasi. Nah, di pertama, nanti muncul data madrasah yang sudah diisi, kemudian di dokumen yang diunggah, itu nanti muncul dokumen-dokumen yang diunggah oleh madrasah. Nah, untuk bisa memudahkan Bapak Ibu mengecek dokumen tersebut, Bapak Ibu bisa mengklik tombol lepas di setiap dokumen tadi. Nanti akan muncul di tab baru, itu dokumen yang dalam ukuran yang normal sehingga Bapak Ibu bisa mengecek secara jelas eh, apa yang diunggah oleh madrasah. Sudah benar tidak dokumennya, sudah lengkap tidak dokumennya. Nah, ternyata jika Bapak Ibu saat verifikasi ini menemukan kekeliruan, kesalahan, atau tidak lengkapnya dokumen, maka silakan admin BOS menyampaikan ke madrasah untuk melakukan perbaikan. Nah, di aplikasi ini untuk memudahkan koordinasi ke madrasah, tadi di menu data madrasah sudah muncul nomor HP kepala madrasah. Silakan bisa langsung dihubungi kepala madrasahnya untuk melakukan perbaikan. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan saya. Semoga video ini membantu Bapak Ibu di madrasah maupun admin BOS di kabupaten kota maupun Kanwil untuk kita sama-sama mendorong menyelesaikan TLHP BOS madrasah di tahun 2022 ini sehingga pengelolaan dana BOS di kita di Kementerian Agama menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.